Assalamualaikum, halo semuanya. Kenalin aku Lina Walia, mahasiswa semester 6 jurusan Hubungan Internasional di UI Syarif Hidayatullah Jakarta, yang alhamdulillah kemarin merupakan salah satu pewardi MOSMA tahun 2023 dengan penempatan di RIT atau Rochester Institute of Technology, Amerika Serikat. Nah, seperti yang teman-teman tahu, kalau misalkan aku udah berapa kali upload video tentang MOSMA di platform sosial media aku yang lain seperti di TikTok atau di Instagram, yang ternyata dapatkan banyak banget feedback positif dari kalian, mulai dari yang penasaran, tertarik, atau bahkan mau ikut coba daftar program MOSMA tahun 2024. Jadi video ini adalah video spesial untuk kalian yang akan menjawab semua pertanyaan kalian tentang program MOSMA, karena aku akan membahas semuanya secara lengkap, mulai dari apa itu MOSMA, latar belakangnya, tujuan, benefit, persyaratan, tata cara pendaftaran, dan di akhir aku juga mau ngasih sedikit cerita tentang proses pre-departure-nya award di MOSMA yang penempatan di Amerika Serikat. Jadi tunggu apa lagi? Yuk kita bahas sekarang. Tapi sebelumnya aku mau minta maaf dulu sama teman-teman, disclaimer, karena kalau kalian cek YouTube channel ini, aku udah beberapa kali upload video vlog atau keseharian aku selama di Amerika. Tapi video ini adalah video pertama aku langsung ngobrol sama kamera. Jadi aku harap banget video ini nggak membosankan, tetap menarik, dan paling penting bisa dapat berguna dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin. Seperti yang kita semua tahu, kalau MOSMA adalah program baru dan aku ngerti banget gimana susahnya cari informasi mengenai program ini. Jadi kali ini aku tetap mau pakai bukletnya MOSMA tahun lalu yang bisa kalian dapetin di websitenya Kemenang atau BID, dan nanti bakalan aku taruh juga linknya di deskripsi video. Jadi langsung aja yuk kita bahas. Nah, satu, apa itu MOSMA? Oh my god, I love this question. Enggak, bukan TikTok. Jadi MOSMA atau Maura versi Student Mobility Awards adalah salah satu program dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang merupakan implementasi dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, melalui program ini, mahasiswa memiliki kesempatan untuk menjalankan mobilitas fisik dan berkuliah di perguruan tinggi luar negeri selama 1 semester atau maksimal 6 bulan yang bisa dikonversi ke SKS kampus asal. Nah, jadi melalui program ini, mahasiswa diharapkan untuk memiliki pengalaman berkuliah di perguruan tinggi luar negeri, memiliki wawasan keilmuan yang lebih tinggi, bersifat terbuka, dan juga bisa beradaptasi dengan kultur perkuliahan secara internasional. Nah, kalau begitu, apa sih tujuan dari beasiswa MOSMA ini? Nah, sebenarnya ada banyak banget tujuan yang harapannya dapat diperoleh melalui beasiswa MOSMA ini, teman-teman. Pertama, memberikan kesempatan pada para mahasiswa untuk menimba ilmu melalui universitas ternama di luar negeri. Kedua, memberikan kesempatan juga kepada mahasiswa untuk mempelajari ilmu multidisiplin. Nah, apa sih multidisiplin? Jadi, para mahasiswa yang mendapatkan beasiswa MOSMA ini diberikan kesempatan untuk secara bebas memilih mata kuliah yang tidak berkaitan dengan program studi mereka di kampus asal. Misalkan untuk aku sendiri, jurusan aku di Indonesia itu sebenarnya hubungan internasional, tapi ketika di RIT kemarin, aku mostly belajar tentang English and Analytical Language, terus US Domestic Politics, atau bahkan sampai ke Business and Management. Jadi untuk kalian yang anak teknik tapi mau belajar sastra, anak seni mau belajar teknik dari IPA ke IPS, atau sebaliknya, itu boleh banget kalian implementasiin melalui beasiswa ini. Nah, yang ketiga, yaitu meningkatkan pemahaman lintas budaya dan juga diharapkan dapat membantu memperluas jaringan internasional. Keempat, mempersiapkan lulusan yang berkualitas dengan pengalaman yang lebih baik dari luar negeri. Terus, melalui program ini juga, itu kalian tenang aja, akan dijamin
untuk dikonversi minimal 20 SKS dari perguruan tinggi luar negeri ke perguruan tinggi asal di Indonesia. Jadi para mahasiswa yang mendapatkan beasiswa ini tuh sudah dipastikan tidak tertinggal apa-apa di Indonesia. Yang terakhir, dari semua pengalaman yang kalian dapatkan di luar negeri ini, diharapkan para mahasiswa itu dapat menyusun artikel, jurnal, atau apapun itu yang dapat diterbitkan dan dalam skala internasional. Tuh, aku yakin bagian ini adalah bagian yang kalian tunggu-tunggu karena aku juga menerima banyak banget pertanyaan mengenai skala beasiswa MOSMA, kayak apakah ini fully funded atau semi funded, apa aja yang cover, apa aja yang enggak. Yang aku pikir kalau misalkan kalian pikirin sekarang tuh terlalu cepet dan cuma bisa bikin kalian sakit kepala gitu. Jadi let me make this clear for all of you, kalau misalkan beasiswa MOSMA itu bersifat fully funded, yang artinya kalian akan dibiayai semua-muanya, mulai dari biaya visa, biaya transportasi pulang dan pergi, domestik maupun internasional, biaya kampus atau tuition fee-nya, biaya asuransi kesehatan, biaya pada saat pertama kali kamu sampai di negara tujuan, dan juga biaya hidup selama kamu menjalani program itu. Jadi no worries, kalian tinggal belajar dan semuanya sudah siap. Lanjut, kita akan ngebahas tentang persyaratan peserta. Jadi simak baik-baik dan cari tahu sendiri apakah kamu eligible untuk daftar beasiswa MOSMA atau enggak. Yang pertama, kamu adalah warga negara Indonesia yang sedang berdomisili di Indonesia dan tidak memiliki warga negara ganda, terdaftar sebagai mahasiswa aktif jenjang S1, S2, atau S3 pada perguruan tinggi keagamaan di bawah binaan Kementerian Agama. Oke? Kalian bisa cek sendiri apakah perguruan tinggi kalian sekarang itu ada di bawah Kemenak atau bukan. Nah, untuk jenjang sarjana itu diperuntukkan untuk mahasiswa semester 4 atau 6. Jadi ketika di sana nanti kalian menjalani semester 5 atau 7 yang berusia maksimal 23 tahun. Sedangkan untuk mahasiswa magister atau S2 itu sedang berada di semester 2. Jadi di sana nanti semester 3 dan berusia maksimal 25 tahun. Nah, dan untuk mahasiswa doktoral atau S3 itu berada di semester 4. Jadi di sana itu semester 5 dan berusia maksimal 35 tahun. Nah, semuanya itu berusia maksimal pada bulan Juli di tahun program berlangsung. Tidak pernah mengambil cuti semester selama studi, tidak pernah berpartisipasi dalam kegiatan mobilitas internasional secara fisik, termasuk summer atau winter program, internship, exchange, credit mobility, sit-in, dual atau double degree, atau kegiatan lain pengganti kredit lainnya selama berkuliah. Nah, kalau misalkan kalian pernah kayak exchange ke luar negeri atau kegiatan lainnya ke luar negeri, tapi selama SMA atau sebelumnya, maka kalian tetap bisa mendaftar. Memiliki PK minimal 3,5 dari skala 4, diusulkan oleh ketua program studi dan mendapatkan rekomendasi dari dekan atau rektor perguruan tinggi. Memiliki sertifikat kompetensi bahasa Inggris bagi pendaftar rumpun ilmu umum atau ilmu agama dengan masa berlaku maksimal 2 tahun sejak diterbitkan. Jadi kalian bisa pakai TOEFL ITP, IELTS, atau Duolingo English Test atau DT. Nah, tapi sedangkan untuk kampus tujuan bidang Islamic Studies dapat menggunakan TOEFL. Nah, juga menandatangani beberapa surat pernyataan komitmen dan integritas di atas materai 10.000. Jadi nanti ketika pendaftaran itu ada beberapa surat yang disediakan template-nya oleh Kementerian Agama. Jadi kalian nanti bisa langsung print dan ditandatangan di atas materai 10.000. Terakhir, peserta dapat memilih perguruan tinggi tujuan dan mata kuliah yang tidak berkaitan dengan jurusan di perguruan tinggi asal. Ilmu multidisiplin.
Namun, sebagai pertimbangan, Kementerian Agama juga dapat memberikan diskresi guna melancarkan penyelenggaraan kegiatan. Jadi, ketika kalian mendaftar Mosma ini nanti ada dua opsinya. Kalian bisa memilih sendiri atau nanti ketika diperlukan, Kementerian Agama atau Mosma ini nanti yang akan memilih programnya untuk kalian. Sekarang mulai serius karena aku bakal membahas tentang tahapan pelaksanaan pendaftaran Mosma. Tapi disclaimer, karena aku tetap masih menggunakan skema tahun lalu, itu ada dua, yaitu seleksi administrasi dan wawancara. Nah, di seleksi administrasi ini, para pendaftar diminta mengirimkan beberapa persyaratan dokumen yang menurut aku lumayan banyak. Tapi untuk mempermudah, aku bakal ngebagi dokumen ini menjadi dua, yaitu dokumen yang bisa disiapkan secara mandiri dan dokumen yang seperti aku bilang sebelumnya di persyaratan itu tinggal diakses di website pendaftaran, ditandatangani di atas materai. Untuk persyaratan yang disiapkan secara mandiri itu dimulai dari isian data diri pendaftar. Jadi nanti ketika pendaftaran sudah dibuka, websitenya udah bisa diakses, itu bakalan ada beberapa pertanyaan isian singkat tentang diri sendiri, dimulai dari data diri, terus organisasi, pengalaman, pencapaian, sampai ke publikasi. Nah, terus ada pas foto. Aku lupa, tapi seingatku itu nggak ada format kayak ataukah harus 4x4, 3x4 atau kayak gimana. As long as itu foto terbaru kalian dan itu foto formal. Terus ada scan KTP dan KK, scan surat keterangan aktif kuliah, scan transkrip nilai, dan kartu rencana studi. Nah, ketiga surat ini tuh bisa kalian minta di TU masing-masing fakultas, masing-masing universitas. Karena ya, untuk transkrip nilai dan kartu rencana studi itu dimulai dari semester 1 sampai semester terakhir kalian. Jadi kalau kalian masih semester 4, berarti itu dibutuhin dari semester 1 sampai semester 3. Kalau kalian semester 6, berarti dibutuhin dari semester 1 sampai semester 5. Tuh. Terus, scan sertifikat kompetensi bahasa asing yang dipersyaratkan dan masih berlaku. Nah, terus sisanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Sisanya itu ada 5 surat pernyataan yang bisa diakses di website Kemenak itu sendiri. Jadi 5 surat ini ada surat pernyataan komitmen dan integritas, rekomendasi dari dekan atau direktur pendidikan tinggi, pernyataan belum pernah mengikuti kegiatan serupa, pernyataan bebas narkoba dan zat adiktif lainnya, sampai ke pernyataan tidak pernah terlibat dalam kekerasan seksual. Jadi nanti sudah disiapkan formatnya di website pendaftaran. Kalian print, kalian tanda tangan di atas materai 10.000, kalian scan dan kalian upload langsung di pendaftaran. Nah, advice aku juga, mulai dari sekarang persiapin surat keterangan aktif kuliah, surat transkrip nilai, sama kartu rencana studi yang diminta dari TU fakultas, karena itu bakalan cukup memakan waktu yang lama. Kita nggak tahu birokrasi kampus kayak gimana, takutnya ribet, takutnya butuh banyak proses, ya kan. Karena untuk aku pribadi itu salah satu hal yang memperhambat aku waktu aku pendaftaran kemarin. Dan jadi semangat. Oh iya, sama perguruan tinggi tujuan. Jadi di beberapa tahun lalu itu perguruan tinggi tujuannya dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu ada ASEAN, Arab Saudi, Asia dan negara lainnya, Amerika, dan Eropa. Walaupun di akhir mungkin gak berjalan sesuai rencana, tapi apa salahnya kan sekarang kita berdoa mudah-mudahan perguruan tinggi tujuan tahun ini itu lebih bervariasi dan tentunya lebih keren. Amin. Kita sudah selesai dengan hal-hal serius dan membosankan itu, teman-teman. Dan di sini aku mau cerita sedikit tentang kelompok Mosawar di placement Amerika Serikat, karena sebenarnya kita cukup berbeda dari kelompok Pemerdi yang lain, karena kita ada keterlibatan dengan pihak ketiga, yaitu PT STEP Indonesia. Yeay. Jadi big thanks to STEP
karena mereka sudah senantiasa memberikan mentally, physically, and monetary support kepada kami, gitu, pada kita. Yang jujur persiapannya itu benar-benar dalam waktu yang singkat dan banyak banget hal yang harus kita urus, mulai dari medical check up, paspor, visa, dan lain sebagainya, yang cukup mustahil kalau misalkan tidak ada step di dalamnya gitu. Bahkan ada beberapa kelompok tujuan universitas termasuk RIT yang ditemani gitu, mulai dari hari pemberangkatan sampai ke kampus tujuan, juga ketika kita pulang dari kampus tujuan ke Indonesia, dan sedikit cerita yang lain juga. Jadi ternyata sebenarnya sistem pendanaan pre-departure Amerika kemarin itu adalah reimburse, di mana para awardee itu seharusnya pada awalnya membayarkan uang visa dan medical check up pribadi, tapi dengan adanya STEP, jadi sistemnya itu berubah. Jadi STEP meminjamkan sejumlah dana kepada awardee, STEP yang membayar semua kebutuhan awardee, dan nanti ketika awardee akhirnya mendapatkan uang dari beasiswanya, baru awardee yang membayar ke pihak STEP, yang menurut aku super membantu banget. Jadi, terima kasih STEP. Gitu aja sih guys. Sebenarnya ada banyak banget cerita, tapi aku bingung mau cerita apa. Jadi mungkin kalau kalian penasaran tentang apa dan mau nanya tentang Mosma atau kehidupan aku selama di Amerika, bisa banget komen di bawah atau bisa tulis di DM aku biar aku semakin semangat bikin konten selanjutnya. Dadah semuanya, bye bye, assalamualaikum.